Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa bersama kami dalam program membaca berita di balik berita off the record. Masih terus bersama saya, Herzbun Arif. Dan saya Geweta, senang sekali menjumpai Anda hari ini dari Rabu, pertengahan pekan, dan kita masih terus semangat, ya Mas Hersu? Ya, ya, dan kalau nggak salah ini kalau kata Cak Imin mungkin dalam 2 hari lagi kita akan mendengar putusan dari Mahkamah Konstitusi apakah tetap dipertahankan proporsional terbuka atau kembali tertutup. Tapi kalau dari bocorannya Pak SBY dan diperkuat oleh Cak Imin dan juga banyak sumber-sumber menyatakan bahwa ini hampir pasti sistem ini kembali ke proporsional tertutup gitu ya. Mudah-mudahan aja berubah gitu. Tapi saya kira buat putusan itu kan panjang ya. Oh, ini tebal banget ya dokumen Ya. putusan MK gitu. Jadi biasanya memang putusannya itu sudah rapatnya sudah selesai, nah, tinggal kapan dibacakan gitu ya. Kelihatannya dia akan dibacakan pada hari Jumat ini. Kalau ancar-ancar yang dikatakan oleh Cak Imin kemarin hari Selasa nyatakan 3 hari lagi, 3 hari lagi itu berarti Mhm. kalau saya Rabu, Kamis, Jumat ya. Jumat nanti akan ada itu dan itu pasti akan mengubah landscape politik kita ya, Mbak Gini. Ini Mhm. menarik untuk Ya. kita terus cermati. Dan juga ini tentu saja berkaitan dengan isu tadi itu pencapresan juga ya. PKS kelihatannya akan mempercepat waktu deklarasi terhadap Anies Baswedan ya. Ini tidak lagi Mhm. bersama dengan Rakernas yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 24, kemungkinan besok ya gitu. Apa mau Mhm. mendahului sistem proporsional tertutup dari MK? Saya kira ini enggak. Sebenarnya nggak ada hubungannya. Yang ada hubungannya kalau dengan deklarasi Anies ini dengan penundaan pemilu ya. Karena Iya. PKB apa ya, wakil ketua umum PKB ya gitu, itu Mhm. juga Iya. terus mengingatkan bahwa masih ada yang kelompok-kelompok yang menginginkan penundaan pemilu, itu ada. Dan kemudian Cak Imin juga kemarin sebelumnya mengingatkan bahwa sistem Mhm. proporsional tertutup ini akan membuat negara dalam kondisi bahaya gitu ya. Dan Ya. saya kira bahayanya bukan soal kembali ke sistem tertutup, tapi gejolak muncul akibat itu dan kemudian jadi justifikasi pemerintah untuk penundaan pemilu. Itu bolak-balik kita omongin, tapi Mhm. memang itu Betul. skenario yang ada. Itu saya kira Mhm. saya usul itu yang beberapa hal yang Mhm. kita mesti bahas, Mbak. Topik yang lain apa, Mbak? Mhm. Iya, iya, betul, Mas Hersu, itu soal itu masih terus ya, dan tampaknya ya memang apa namanya, eh, bolak-balik begitu ya, kita diingatkan banyak sih dari komentar dari pemirsa of the record Mas Hersu yang mempertanyakan ke kita kok rajin betul sih mengingatkan masyarakat begitu soal masih adanya isi penundaan pemilu. Sebagian di antara mereka masih tidak percaya itu begitu, jadi nanti kita akan bahas itu Mas Hersu. Iya, iya, iya. Dan Iya. Ya, ya ya, jadi percaya nggak percaya memang itulah realitasnya ya. iya, kita kan hanya mengemukakan realitas ya, bukan mengarang-mengarang begitu. Dan isu yang lain yang mungkin saat ini sedang viral yaitu Bu Risma sekali lagi dia sujud begitu Mas Hersu di hadapan orang lain gitu ya, orang yang diajaknya berbicara. Kali ini yaitu adalah seorang guru di SLBA di Bandung, yaitu Wiyata Guna kalau tidak salah namanya, SLB kategori A. Dan ini cukup mengejutkan sebenarnya, ya tidak mengejutkan juga ya karena sudah berkali-kali, tapi kan sudah lama Bu Risma tidak sujud-sujud begitu gitu ya. Dan kali ini sujud lagi dan ini menjadi viral karena kenapa? Karena memang percakapan sebelumnya yaitu dari pihak guru itu menagih untuk apa? Karena Kemensos itu pernah berjanji untuk mengibahkan lahan dan kemudian Bu Risma dengan dalih kemudian terjadi penolakan. Nah, ini perlu kita bahas tampaknya Mas Hersu. Yang lain lagi apa ya? Bu Risma ini kebanyakan sujud ya, sujudnya kepada manusia lagi nih. Iya, Ya, iya, 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 nggak betul terlalu sekali kaget Mas tapi Hersu. rupanya viral ya di media sosial ya, Mbak, aksinya Bu Risma ini ya. Viral, viral, viral banget ini Mas Hersu. Ini kan kejadiannya sudah kemarin ya. Tapi kan mungkin karena ini ya Mas Hersu, karena berkali-kali kan sebelumnya juga pernah ada Bu Risma itu sujud kepada dokter begitu yang di Surabaya ya kalau tidak salah begitu ketika tengah berargumentasi begitu, dan ini lagi-lagi terjadi dan kemudian ini menjadi viral karena memang netizen ini kemudian menganggap sujudnya itu hanya pencitraan begitu. Jadi dianggap tidak tulus, tidak Kalau ikhlas karena sudah itu masih marah-marah gitu, masih ngomel-ngomel begitu. ya kalau teman-teman Jawa Timur nyebutnya ini lau apa iki Bu Risma kok ndelosor maneh gitu. Gitu Oh, biasa. sujud sujud itu ndelosor ya.
Iya gitu ini memang menarik ibu Risma. Oke, ya nggak apa-apa deh kita omongin deh ibu Risma lagi. Ya, Iya, iya, ya iya, yang Mas di Ersi. luar ibu Risma ini yang viral juga ini ya kemarahan Pak Kapolda Metro Jaya ya Fadil Imron karena anak buahnya dibentak-bentak oleh debt collector gitu ya. Ini juga Iya, ini iya, iya, betul sekali. oke. Ya, itu mengagetkan ya, Mas. Sebenarnya ya, karena itu kemudian terpublikasi, maka itu menjadi mengagetkan. Bagaimana di dalam video tersebut yang diunggah dan sudah viral ya di mana-mana terlihat bahwa ada seorang petugas kepolisian, yaitu Babin Kamtipmas kalau tidak salah dari seragamnya itu Mas Ersu. Kemudian dia begitu tidak berdaya menghadapi seorang debt collector dan yang marah ini yang terutama satu orang ini, tapi temannya banyak begitu. Dan kemudian ya akhirnya dia kalah. Akhirnya mobil itu tetap dibawa oleh oleh para debt collector tersebut dan tampak betapa tidak berdayanya polisi menghadapi para debt collector tersebut. Nah, ini ada apa? Kok polisi masa sampai nggak berdaya begitu? Iya, iya, iya. Jadi debt collectornya satu tapi kawannya banyak. Iya, iya. Oke, ya saya kira yang mungkin cukup kita perlu beberapa itu kita highlight saja, tapi ada beberapa yang harus kita seriusi ya soal pembahasannya kali ini ya, Mbak Agi. Mari kita mulai dari mana kalau Anda usulnya, Mbak Agi? Dari Anies boleh Mas Ersu. Oh ya, ya. Ini kan Anies ini kemarin orang menantikan. ya, ya. Ini menarik karena kemungkinan besar PKS itu akan mendeklarasikan Anies Baswedan itu besok ya tanggal 23 karena sebelum Rakernas karena Rakernas itu tanggal 24 sampai 25 ya Mbak ya kalau nggak salah ya Rakernasnya Sampai ya. 26 ya. Oh 26, 24 sampai 26. Jadi artinya kalau akan dilaksanakan sebelum Rakernas ya berarti tanggal 23 dan di media sosial sudah beredar ya seruan pada kader PKS untuk berkumpul gitu mengarak Anies Baswedan ya gitu ya. Jadi saya kira ini memang kelihatannya kita melihat meskipun ada berbagai upaya mensabotase, hampir pasti ini kelihatannya mungkin Anies Baswedan itu akan diusung oleh PKS, oleh Nasdem, oleh Gerindra dan tanda-tandanya siapa nih yang akan menjadi wakilnya? Kalau kita lihat naga-naganya hubungan dengan udah mulai kalau orang Jawa nyebutnya runtang-runtung dengan AHY itu udah sekarang makin intensif gitu ya Mbak ya. Apalagi kan hari ini Pak Surya Paloh juga bertemu dengan AHY di kantor Demokrat. Biasanya kan AHY yang sowan ke Pak Surya Paloh di Nasdem Tower. Dan kemarin itu cukup viral juga ya video-videonya Anies Baswedan bersama dengan AHY itu hadir dalam hari ulang tahun ya Mbak ya, Badan BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim ini tempatnya ibu-ibu ini ya, yang kemarin di ibu-ibu pengajian yang diingatkan oleh Ibu Mega kemarin yang anaknya pada stunting atau kalau saya bayangin dulu anaknya pada umbelen nileren gitu nggak diurus karena ibunya pengajian. Iya, iya, iya. Semoga itu apa ya? Semoga itu tidak terjadi lah ya. Karena memang itu kalau saya melihat masa dahulu ya, mungkin di masanya ketika Bu Mega masih menjadi presiden atau mungkin masa sebelumnya begitu ya Mas Ersu, itu memang memang keadaan masih belum seperti sekarang begitu ya, PAUD belum banyak gitu. Sebenarnya yang dikatakan ini sedikit membahas soal Ibu Mega mengatakan soal pengajian itu ya. Kalau zaman sekarang itu enggak loh Mas Ersu. Ini saya menyaksikan sendiri begitu ya. Tidak seperti yang digambarkan Ibu Mega ya. Tidak. Sekarang sudah terjadi perubahan dan seharusnya itu Bu Mega malah justru mengapresiasi hal tersebut. Kalau seandainya para pembisiknya itu memberitahu itu malah terjadi di masa Pak SBY, di masa Pak Jokowi ini sudah terjadi perbedaan yang signifikan, yaitu di mana ketika ibu-ibu pengajian itu mereka sedang melakukan majelis taklim pagi, seringkali mereka majelis taklimnya itu di pagi hari atau di sore hari begitu. Nah, kalau yang pagi itu biasanya kalau ibu-ibu yang masih muda itu anaknya itu sambil mereka sekolah PAUD Mas Ersu. Jadi sambil menunggu anak sekolah PAUD 2 jam 3 jam PAUD itu kan nggak lama mereka belajar surat-surat pendek. Jadi aman lah ya Ibu Mega nggak perlu khawatir kalau mereka jaga stunting karena ditinggalkan oleh ibunya pengajian. Dan kemarin itu saya kira ini videonya perlu kita tonton ini ya, menarik juga videonya Anies bersama dalam suasana itu.
dalam menjaga keutuhan organisasi. Selamat Milad 42 tahun Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Ya, ini cukup meriah ya. Tadinya saya pikir ini acara panggungnya buat Anies, ternyata Anies dan AHY, ternyata bukan ya. Ini panggung umum ya, karena yang diundang banyak sekali dan ada capres lain yang hadir di situ juga ya. Seperti Pak Erick Thohir juga ada di situ ya. Sandiaga Uno juga ada di situ ya, Pak ya. Terus apa lagi di situ? Pak Gatot Nurmantio ada Pak Zulhas ya. Kemudian ada terus, Pak Gatot Nurmantio. Terus juga Pak Dina Sudin ada di situ ya. Jadi ini forum Majelis Badan Kontak Majelis Taklim, dan seperti dikatakan oleh ketua umumnya ini putri dari almarhum Ibu Tuti Alawiyah ini, Syifa ya. Ya, dia menyatakan Syifa, siapa nama lengkapnya ini saya agak lupa, saya kenal kok, tapi saya dulu panggilnya nggak boleh saya manggil Syifa lagi. Sekarang saya udah jadi ketua umum Badan Kota Mbok Syifa kata. Mbok Katanya Syifa, terkenalnya Mbok oke Syifa. ya Mbok Syifa, walaupun saya dulu kenalnya dia masih masih remaja deh gitu, belum seperti sekarang gitu ya. Kemudian Mbok Syifa yang mimpin, dan ini katanya memang mereka mengundang semua kalangan ya, jadi bukan panggung untuk Anies maupun Agus, tapi kelihatan banget bahwa panggung ini memang yang mencuri perhatian dari emak-emak ini adalah emak-emak pengajian ini adalah Anies Baswedan dan AHY gitu. Betul. Apalagi mereka kemudian kompak ya, didudukkan pada sejajar begitu, dan kemudian juga dimensi atau disebutkan secara khusus pada saat penyebutan terima kasih telah hadir gitu ya pada acara tersebut. Terus kemudian sambutan demikian meriahnya, tepuk tangan begitu Mas Hersu. Dan kemudian banyak sekali beredar itu video-video dari netizen yang rupanya mungkin disebarkan oleh para ibu-ibu majelis taklim tersebut, yang dimana di sela-sela video tersebut terdapat suara-suara mereka yang itu Pak Anies, itu Pak AHY. Jadi kayaknya memang ini kemarin cukup menjadi panggung bagi keduanya, walaupun di situ ada Pak Erick Thohir dan Pak Zulhas dan sebagainya. Dan kemudian soal runtang-runtung itu tadi, mungkin ini tidak hanya ini ya, acara ini memang kemudian diunggah di akun Instagram keduanya, yaitu Pak Anies dan Pak AHY. Tapi sebelum itu juga kita masih ingat, belum lama ini juga mereka runtang-runtung juga janjian rupanya untuk menonton konser Dewa 19 pada tanggal 4 Februari lalu, dan itu juga kalau Dewa menjadi viral. kemarin yang viral bukan Anies AHY tapi Bung Rocky Gerung. Oh. Iya betul, itu juga. Dan kemudian banyak yang penasaran begitu ya, tapi kan sudah dijawab oleh Bung Rocky Gerung. Iya, kalau soal Anies AHY ini ya kemudian menjadi ramai karena mereka menyanyikan bersama lagu Risalah Hati kalau tidak salah. Nah, ini kan bukan mencuri start, tapi terlihat betul bahwa koalisi perubahan ini memang sudah makin kompak tampaknya. Sementara dari yang lain kan walaupun berkoalisi tapi belum ada deklarasi bersama begitu Pak Serso. Saya kira mungkin agak ini mungkin terlampau dini kalau kita menyimpulkan, tapi saya kira agak sulit sekarang untuk membendung Anies untuk tidak mendapatkan tiket pencapresan gitu ya, karena saya kira KPK dan tentu saja yang berkepentingan itu di situ, saya kira mungkin sekarang untuk berpikir ulang tentang bagaimana kalau mereka memaksakan mentersangkakan Anies gitu, apalagi karena ini situ Pak, saya kira semua dan seluruh dunia tahu konstruksi hukumnya itu berat banget gitu ya. Dan kemarin Dewan Pengawas KPK juga sudah menyatakan segera tetapkan statusnya apakah dia tersangka atau bukan gitu. Dan kan sebenarnya satu-satunya pintu KPK bisa mentersangkakan kalau kemudian BPK bersedia melakukan audit investigasi gitu dan kemudian memberikan semacam opini bahwa memang ada pelanggaran dalam berdasarkan hasil audit, ada temuan lah begitu. Tapi itu nggak bisa dilakukan oleh BPK karena BPK juga punya SOP sendiri. Kalau itu dilanggar jadi persoalan. Dan kemudian publik tentu masih ingat bagaimana ketika BPK waktu itu memberikan semacam opini dari sebuah audit dalam kasus sumber waras yang pada waktu itu dinyatakan ditemukan ada penyimpangan, tapi pada waktu itu kan KPK menyatakan belum ada mens reanya gitu. Jadi kan ini tetap aja kemana-mana bakal mentok ini saya kira KPK dalam urusan Anies Baswedan, kecuali kalau nekat gitu. Dan saya kira mungkin pemerintah pasti melakukan kalkulasi akan muncul hal yang tidak perlu diatasi gitu kalau sampai KPK nekat mentersangkakan Anies gitu. Jadi perkiraan saya kelihatannya untuk di permainannya
untuk yang begini nih, etapa ini mungkin bisa dilalui oleh Anies gitu. Jadi tinggal dipikirkan lagi handicapnya di rintangan yang mana lagi gitu yang mesti dimunculkan kan gitu, Mbak. Iya ya Mas Hersu. Tampaknya memang ini berpacu dengan waktu ya. Kalau seandainya KPK memang ingin mentersangkakan Anies begitu. Karena ini sekarang sudah tanggal 22. Terus kemudian Rakernas oleh PKS itu tanggal 24. Artinya tersisa tanggal 23. Dan kemudian undangan-undangan yang beredar di media sosial, yaitu di mana DPW PKS gitu menginstruksikan gitu DPC-nya itu agar bersiap-siap untuk untuk mendampingi begitu ya, untuk mengusung Anies gitu, membawa Anies dari rumahnya menuju DPP PKS itu besok, yaitu tanggal Kirap gitu ya, semacam 23. kirap gitu ya Mbak ya. Kirap, jadi akan ada semacam apa Mas Yesu namanya, kereta kuda atau apa begitu ya, itu namanya apa ya, Bukan delman kereta atau kencana. Kalau apa? kereta kencana ini Bukan, trademarknya Pak itu Jokowi. untuk pernikahannya Mas Kaisang. Ya, ya trademark keluarga Pak Jokowi yang kereta kencana ya. Sado Ya, lah. jadi Kalau di Jakarta itu ya. sado. Ya, kalau di Jakarta semacam sado, karena itu memang biasa ya, seperti kayak di Monas begitu. Terus kemudian ada hiasan-hiasannya. Mungkin semacam itu kalau saya lihat dari undangan yang beredar itu. Apakah itu akan berlangsung besok ya, kita lihat saja apakah betul undangan tersebut akan terlaksana begitu ya. Tapi kalau dari Muhammad Khalid ya, juru bicara dari PKS, dia menyatakan bahwa deklarasi ini kemungkinan besar memang akan dilakukan sebelum berlangsungnya Rakernas tersebut. Artinya berarti kalau sebelum dan kemudian kita lihat ada instruksi begitu ya dari DPW, ya kemungkinan besar memang besok begitu. Dan kemudian dia menyebutkan, Khalid itu juga menyebutkan bahwa setelah deklarasi PKS itu akan disusul oleh mitra lainnya, yaitu oleh Demokrat. Jadi rupanya runtang-runtungnya Pak Anies bersama dengan AHY itu mungkin juga dalam rangka menuju begitu. Karena menurut dia partai ini akan melakukan deklarasi bersama setelah PKS, kemudian Demokrat juga rampung menuntaskan deklarasi, kemudian baru sesudah itu akan disusul dengan deklarasi bersama 3 partai. Jadi satu demi satu deklarasi dulu, baru kemudian 3 partai tersebut akan melakukan deklarasi. Nah, tinggal ditunggu siapa kemudian calon wakil presidennya. Tapi tanda-tandanya kelihatannya AHY makin menguat gitu kalau kita lihat ya ini ya. Oke. Iya. Mari kita tunggu saja karena tinggal besok dan ini akan mengubah peta ya Mbak ya, karena dengan munculnya Anies ini mungkin berkarena tidak mungkin lagi hanya 2 calon ya, 2 calon presiden itu nggak mungkin. Jadi minimal ini sekarang kalau Anies nanti berhasil mendapatkan tiket, minimal akan ada 3 calon setidaknya. Tapi kita berharap akan lebih bagus kalau ada 4 calon sekalian, itu jauh lebih bagus ya. Nah, silakan misalnya Pak Prabowo dengan siapa, nanti Puan dengan siapa lagi lah gitu yang calon. Jadi makin banyak pilihan buat publik itu akan semakin bagus, apalagi kalau di 0% kan sekalian. Ya. Iya, akan banyak sekali Mas Hersu kalau di 0% kan sekalian ya. Dan akan makin meriah, banyak pilihan. Banyak pilihan, karena kalau enggak masa kita seperti cuman digiring ke TPS dan kita diminta cuma memberikan justifikasi saja kan dengan cara seperti itu ya. Sebenarnya calonnya sudah ditentukan, menangnya sudah ditentukan, kita cuma disuruh nyoblos saja, itu kan keterlaluan itu. dan negara demokrasi. Oke, mari kita bahas yang lain. Nah, ini kalau emak-emak ini mesti seru nih Mbak Agi nih cerita tentang Ibu Risma ini. Iya, ini menjadi viral ya Mas Hersu, video dari ketika Ibu Risma ini, sebenarnya Bu Risma datang ke Wiyataguna, yaitu ke Bandung begitu. Ini dalam rangka untuk menyerahkan bantuan dari para donatur dari kitabisa.com gitu Mas Hersu. Jadi ada puluhan juta bantuan gitu yang kemudian diterimakan oleh kepada mereka yang berhak. Nah, tapi kemudian sebelum acara itu, Bu Risma itu ceritanya itu kan menjadi satu komplek begitu ya. Bu Risma ini mendatangi acara di ada sebuah kafe di situ, kemudian dia melihat-lihat gitu, dia membeli tanaman di situ, dan kemudian di situ ada sejumlah dari memang lokasinya adalah sekolah gitu, sekolah luar biasa gitu ya, sekolah luar biasa Wiyataguna itu kategori SLB, kategori A gitu. Dan kemudian di situ terjadi perbincangan gitu Mas Hersu, sebenarnya tidak dirancang, jadi tidak sengaja gitu. Dan kemudian dalam perbincangan tersebut Bu Risma ditanyakan mengenai dia pernah berjanji untuk memberikan hibah tanah dari lokasi SLB tersebut gitu. Jadi rupanya SLB tersebut kan memang sudah ada bangunannya, sudah didirikan begitu ya. Tapi perlu ada penambahan fasilitas-fasilitas sekolah. Nah, ini terjadi perbedaan persepsi Mas Hersu. Bu Risma memikirkan
bagaimana sekolah tersebut tetap berdiri seperti itu dan kemudian memikirkan bagaimana nanti anak-anak itu bekerja sesudahnya. Sementara dari pihak SLB mementingkan bagaimana anak-anak itu dididik dengan sebaik mungkin dengan menambahkan fasilitas-fasilitas berupa keterampilan dan sebagainya. Karena tidak mungkin memikirkan pekerjaan tanpa adanya tambahan fasilitas mereka untuk pendidikan keterampilan tersebut begitu. Jadi sebaiknya pendidikannya dulu yang dibenahi begitu. Nah, itu tidak mungkin dilakukan kalau tanahnya belum diserah terimakan, masih belum menjadi tanah hibah begitu. Karena dari pihak SLB sendiri mereka kan mendapatkan seperti dana BOS dan sebagainya yang itu bisa digunakan untuk pembangunan. Nah, itu yang dimaksudkan oleh para guru tersebut. Kemudian terjadi adu argumentasi dengan Bu Risma, tapi memang kalau kita mengikuti sejak awal Bu Risma mungkin sudah emosional gitu ya, terlihat nadanya cukup tinggi begitu. Sementara dari pihak SLB tersebut para guru dan saya lihat juga kemungkinan itu ada orang tua juga di antara mereka menurut media setempat di Bandung, dan kemudian tiba-tiba Bu Risma ketika menghadapi salah seorang guru yang perempuan gitu Mas Hersu, dia mengatakan saya sujud gitu dan dia sujud. Ya mungkin kita kalau seandainya ini bisa kita putar, kita akan putar Mas Hersu drama yang terjadi di tempat itu. Sekalian saya berbagi. Terkait itu Bu, waktu itu kan Ibu pernah janji mau hibahkan itu. Kemarin ada pembicaraan Pak, dengan ini PMK. susah karena tanahnya ini di tengah gini Pak. Saya enggak bisa, kalau masalahnya apa sama negaranya Pak. Ini sama negaranya, apa masalahnya? Tolong Pak jalan di situ. Bapak ngomong aja langsung ke saya. Tidak bisa membangun Bu, soalnya Bu. Ya saya bangunkan, apa masalahnya? Waktu Tolong itu jangan kan gitu kita kok. pernah mau bikin Saya nggak mau terima loh Pak. tambah Bapak kelas. ngomong aja ke saya. Iya. Bapak ngomong aja ke saya. Saya tambah. Tapi Bapak nggak boleh gitu. Saya paling benci gitu. Bangun sebelum saya. Masalahnya Bapak juga harus tahu. Ini juga untuk anak-anak disabilitas. Bukan untuk saya. Bapak hanya mikirkan sekolah. Terus setelah itu kerja apa? Pertanyaan saya itu. Makanya saya ciptakan ini. Supaya anak-anak itu bisa bekerja. Tidak tergantung pada orang lain. Pak, supaya tahu. Kenapa saya begitu. Saya janji Pak, ini bukan disaksikan hanya yang ada di sini, tapi oleh Gusti Allah. Nah, betul. Pikirnya sih peserta didik murid-murid. Ya makanya sama kita juga berpikir begitu. Makanya saya ngomong. Kita juga bukan untuk kepentingan pribadi kan Bu. Iya makanya Bu, tadi saya sebutkan kita berbagi. Iya, tapi maksudnya hak kami itu tolong direalisasikan. Loh Bu, tadi loh bisa. Aduh saya sujud. Jangan begitu Ibu. Bukan seperti ini. Maksudnya Ibu dengerin dong. Ibu dengerin. Terus mereka mau bekerja apa? Mereka bisa sekolah, tapi kalau nggak bisa cari nafkah bagaimana? Ya tapi kan pendidikan dulu Bu yang diutamakan. Tahu nggak Bu? Sekarang itu sudah bisa. Ini kan nggak mengagetkan ya peristiwa-peristiwa semacam ini ya buat Ibu Mega. Ini bukan yang pertama kali Bu Risma sujud semacam ini gitu ya. Jadi sujud, marah, siapa itu bagian dari drama nimbun batu di jalanan yang berlubang. Ini kan aksi Bu Risma dulu, malah waktu jadi wali kota lebih seru lagi, ngatur turun hujan-hujanan, ngatur lalu lintas gitu, dramatis banget kan gitu. Kalau sekarang saya tidak membayangkan kalau Ibu Risma ikut ngatur lalu lintas di perempatan jalan nggak jauh dari kantor Depsos, kan jadi aneh juga kalau sekarang. Iya betul. Memang ini Bu Risma ini memang ya bisa dikatakan unik-unik. Tapi kadang warganet juga jengkel gitu, masyarakat juga jengkel karena memang banyak komentar miring juga, walaupun banyak juga yang mengapresiasi begitu ya, Bu Risma ada termasuk orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh katanya demikian. Tapi ada juga yang kemudian menyayangkan Mas Hersu, karena seperti misalnya yang terjadi di Bandung ini, sesudah beliau itu sujud gitu ya, dia sujud kemudian dibangunkan oleh para stafnya, beliau tetap marah-marah begitu dengan nada emosional yang tinggi, sehingga
tidak terjadi percakapan yang apa namanya, yang wise gitu, yang bijaksana, dan akhirnya Bu Risma memutuskan meninggalkan tempat tersebut dalam keadaan percakapan itu menggantung. Dia Ya, ya, meninggalkan ya. begitu saja gitu ya, juga tidak pamit gitu ya, sudah gitu Saya ingat Ibu Risma kan selesai. pernah juga di Bandung ini ya. Jangan-jangan tempat yang sama ya Ibu, yang waktu itu viral sekali Ibu Risma mengancam pegawai yang malas akan dikirim ke Papua waktu itu ya. Itu kan juga terjadi di Bandung juga. Masih ingat Mbak Agi berapa waktu yang lalu? Iya, masih ingat. Nanti kalau ini akan dikirim ke Papua begitu, kemudian orang Ya, Papua juga protes, seolah-olah memangnya kami tempat apa buat bikin orang yang bermasalah dari tempat lain gitu kan. ya, ya. Iya, jadi memang aksi dari Bu Risma itu memang selalu fenomenal ya Mas Hersu. Makanya tidak heran kalau seandainya trending topik itu di Twitter, di Instagram, tidak hanya sehari kemarin saja, masih berlangsung sampai dengan hari ini. Kemudian netizen itu menyayangkan bahwa itu bagian dari drama dan pencitraan. Dan kemudian juga saya masih ingat komentar dari pakar mikro ekspresi itu di TV One. Kebetulan saya menyimak acaranya, itu Pak Kirdi Putra, dia menyatakan bahwa ya itu memang bagian dari gimmick begitu. Kalau dia melihat ekspresi dari Bu Risma itu adalah bagian, ada unsur dramanya di situ, karena dia merasa bahwa sujud-sujud yang sebelumnya itu sukses menuai perhatian, kemudian dia melakukannya lagi. Mungkin ada, ya itu manusia ya, ada manusiawi begitu. Tapi sebaiknya karena beliau ini adalah tokoh publik, begitu figur publik dan kemudian pejabat, ya sebaiknya hal itu tidak dilakukan berulang-ulang, karena orang menjadi bosan dan kemudian malah justru Ya, bereaksi ini negatif terhadap apa perlu yang dia ada lakukan. skenario baru lagi lah Bu Risma ya. Jangan glosor lagi gitu. Cari yang lain lah, misalnya apa gitu. Oke, mari kita pindah. Saya kira topik terakhir kita nggak terlalu panjang aja lah. Ini soal debt collector ya. Ini memang menurut saya memang agak memprihatinkan kalau ada seorang petugas kepolisian bisa dibentak oleh debt collector. Ini kan ini berkaitan dengan marwah dari seorang petugas ya. Apalagi kan kita tahu debt collector ini memang inti isinya ya orang-orang yang seperti itu gitu ya. Kalau polisi aja tidak berdaya, bagaimana dengan rakyat biasa? Kan itu ya saya kira poinnya ya Mbak ya, mengapa kemudian ini jadi viral ya. Iya betul Mas Hersu. Jadi sebelumnya kejadian itu viral adalah kejadian di mana ada seorang seleb TikTok ya Mas Hersu, bernama Clara Sinta, itu yang saya nggak tahu dia mungkin sudah menunggak pembayaran selama berapa bulan begitu ya, sehingga biasanya itu kan memang kemudian ada penarikan. Walaupun sebenarnya itu tidak boleh kalau menurut hukum Ya itu. katanya sih itu rupanya nggak tahu bagaimana, katanya dia rupanya pernah menikah dan kemudian bercerai, dan BPKB-nya itu kalau nggak salah digadaikan atau apa gitu oleh suaminya, dan kemudian menunggak sudah tidak lama tidak bayar, jadi dia tidak tahu menahu. Jadi memang nggak boleh sebenarnya debt collector melakukan itu. Jadi sebenarnya polisi jangan hanya marah kepada para debt collector ya, tapi marah dengan para pengguna leasing itu yang menggunakan jasa debt collector, atau sekali lagi nggak boleh dilakukan jasa-jasa debt collector semacam itu yang harusnya dilakukan ya, bukan hanya sekedar marah pada debt collector yang ini, yang mentah-mentah ini, dan kemudian dikejar, karena peristiwa yang serupa akan terulang lagi kan selama jasa debt collector itu masih dilegalkan di negara kita gitu loh Mbak. Ya ini kebetulan betul viral Mas aja, Hersu. ya kebetulan viral, yang nggak viral banyak kejadian semacam ini Mbak. Oh banyak sekali, hal seperti itu bisa kita jumpai setiap hari. Jadi sebetulnya ini masalahnya bukan kepada masalah polisi yang kemudian dimarahi debt collector, tapi adalah apa yang dilakukan debt collector itu tidak sesuai dengan hukum gitu. Seharusnya Itu yang dia, poinnya di situ saya kira. Itu poin yang lebih penting ketimbang marah dikejar itu. Oke, so kalau ditangkap si debt collector atau orang itu yang bentak-bentak itu ditangkap, toh, nah peristiwa serupa kan terulang lagi karena selama ada debt collector memang perilaku mereka seperti itu gitu. betul Ya. Karena kan mereka ini memang dibayar untuk menuntaskan masalah, seolah-olah itu adalah memecahkan masalah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam waktu yang minimal mungkin begitu. Padahal seharusnya tidak demikian. Itu harus melalui proses begitu. Bahkan Harusnya proses hukum, dikembalikan proses hukum. Kalau betul. hukum memang mahal dan panjang prosesnya gitu. Dan itu juga kritik kita terhadap lembaga hukum kita. Orang kemudian nggak percaya pada hukum, lebih baik ambil jalan pintas ya dengan debt collector tadi. Begitu yang Mbak Iya ya. betul Mas sekali Mas Hersu. Dan kemudian yang menjadi viral adalah komentar dari Pak Fadil Imran, yaitu Kapolda Metro Jaya, yang diunggah oleh akun Pak Kapolda sendiri dan juga Polda Metro Jaya. Ini kan
akun official ya, akun Ya, resmi, ya. sehingga menjadi viral. Dan tapi ke dalam ini kita juga mempertanyakan, oke lah apa yang dikatakan oleh Pak Fadil Imran itu memang betul, begitu dia merasa tersinggung, anggotanya diperlakukan demikian. Tapi masyarakat berhak juga bertanya, selama ini ngapain gitu, selama ini Ya, ya. bagaimana penuntasan masalah Ya. tersebut yang terjadi Ya. setiap hari. Karena bahkan di situ disebutkan ada nama dari debt collector kelompok tersebut adalah Mata Elang. Mata Elang ini adalah kelompok debt collector yang sangat-sangat terkenal di Jakarta dan sekitarnya, Mas Hersu. Dan kemudian saya tahu persis karena ada reporter ya, kebetulan ada di bawah saya, kemudian dia melakukan investigasi, salah satunya adalah mereka menyebar gitu ya, jadi mereka satu orang anggota Mata Elang atau debt collector ini membawa sekian banyak, dan memang karena sudah sangat terlatih, mereka bisa melihat misalnya kendaraan ini jenisnya ini, kemudian nomornya ini, misalnya dia standby jadi ada tempat-tempat standby-nya tertentu, dia standby di satu lokasi jalan yang diduga menjadi daerah mereka para pengkredit begitu ya, dari leasing yang memakai Mata Elang ini, dan kemudian dia bisa melihat dengan secepat kilat, oh itu motornya, dan kemudian dia bersama temannya memepet dan mengambil alih motor saat itu juga. Dan ini Jadi, sudah banyak sebetulnya di apa ya, investigasi semacam ini oleh televisi-televisi mainstream juga jadi sudah sekali banyak lagi terjadi. persoalannya bukan soal kasus ada mementaknya, tapi persoalannya justru debt collector itu yang jadi persoalan. Harusnya polisi Dan dibiarkan, iya dibiarkan. dari Dan akar ini kan persoalannya, bukan hanya kemudian betul. dampak-dampaknya saja. Oke, Ya, dan bagi kita bertanya-tanya Mas Irsu, apakah ini selama ini polisi seperti itu, apakah ada pembiaran, apakah Ya. apakah ada backing atau apa? Ya. Ini yang harus dituntaskan. Baik, Bagi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita. Sampai ketemu lagi esok hari. Saya Arsun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.